Varian Omikron sudah masuk ke Indonesia. Pasien pertama yang positif Omikron sembuh dengan cepat. Lalu seperti apa sifat atau karakteristik dari virus corona varian Omikron? Kami sudah terhubung dengan dokter spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan, Dr. Erlina Burhan. Selamat siang, Dr. Erlina. Selamat siang, Wilson. Baik, dok, apakah bisa dipastikan bahwa COVID-19 varian Omikron ini lebih berbahaya dibandingkan dengan varian lainnya atau masih dalam penelitian, dok? Ya, jadi ini kan varian baru ya, masih banyak sebetulnya yang belum kita ketahui dengan pasti, tapi sejauh ini dari berbagai laporan dari banyak negara yang sudah punya banyak kasus yang terkonfirmasi dengan Omikron ini mengatakan bahwa kemampuan Omikron ini salah satu yang menjadi karakteristik berbeda dengan varian yang lain adalah bahwa dia sangat mudah menular. Satu, sangat-sangat mudah menular, bahkan dibandingkan dengan varian Delta sekalipun. Itu satu. Yang kedua, walaupun mudah menular, tetapi memang hingga saat ini sebagian besar pasiennya gejalanya ringan-ringan saja, atau bahkan ada yang tanpa gejala, terutama untuk orang-orang yang sudah divaksin. Namun kita tidak bisa terpaku dengan perkembangan itu saja, karena kita juga tahu bahwa ada laporan dari Inggris mengatakan satu dari pasien mereka yang terkonfirmasi Omikron ini meninggal dunia. Ya, untuk gejalanya sendiri, varian Omikron ini tadi saya sudah sampaikan ringan-ringan saja. Ya, biasanya adalah gejala yang paling umum kelelahan atau fatigue ya. Kemudian ada rasa tidak enak di badan, pegal-pegal, lalu ada masalah tidak enak di tenggorokan seperti gatal, kadang-kadang ada batuk, ada sakit kepala, demikian. Tetapi untuk Omikron ini tidak ada gejala seperti anosmia atau tidak bisa mencium sesuatu, atau juga gejala yang tidak bisa mengecap atau tidak bisa merasakan makanan. Baik. Ya, jadi demikian ya. Baik, dok, gejalanya memang mungkin lebih ringan, tapi apakah mungkin dampaknya ini infeksiusnya lebih mematikan dibandingkan dengan varian lainnya? Yang pasti adalah infeksius, artinya sangat mudah menular. Kita bisa dengarkan berita dari negara lain yang hanya asalnya 2 orang pelaku perjalanan kemudian menjadi menular ke 8.000 orang. Jadi ini memang luar biasa sekali kecepatan dari penularannya. Walaupun tadi saya ulang lagi ya, walaupun dikatakan sebagian besar ringan, tapi kita ingat ada loh kelompok-kelompok yang tertentu barangkali bisa di orang lain ringan, tapi di kelompok ini mungkin menjadi berat. Contohnya adalah pada orang usia lanjut, apalagi kalau usia lanjut itu belum divaksinasi. Kita tahu cakupan vaksinasi lansia di Indonesia masih sangat kurang. Demikian juga pada orang-orang yang komorbid, apalagi kalau gabungan lansia dengan komorbid dan tidak divaksin. Nah, ini perlu kewaspadaan khusus untuk kelompok ini. Tetapi sekali lagi bukan berarti kelompok yang muda sudah divaksin juga kemudian abai. Tidak bisa, kita harus tetap waspada ya. Memang Baik. tidak boleh panik, tapi waspada. Karena sakit itu tidak enak walaupun ringan. Baik, artinya benar jika saat ini berarti RSDC di lockdown sementara seperti itu ya, dok. Tapi bagaimana dengan wilayah-wilayah lain? Perlukah pemerintah berdiskusi dengan pemerintah daerah agar menaikkan level di wilayah masing-masing sehingga pergerakan masyarakat juga agak dibatasi meskipun penyebarannya di Indonesia masih hanya satu kasus saja yang dikonfirmasi? Ya, saya tidak bicara tentang level ya, level PPKM terutama, karena memang banyak yang mempengaruhi, tapi hanya satu dari sifat karakteristik dari Omikron ini yang mudah menular, maka sebaiknya sekarang masyarakat maupun pemerintah melakukan upaya pencegahan yang sifatnya lebih disiplin. Jadi untuk masyarakat, disiplinlah memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, jauhi kerumunan. Nah, kita akan libur Nataru nih, Natal dan Tahun Baru, mungkin ada kerumunan-kerumunan, pesta-pesta. Ya, ini saya minta kepada masyarakat untuk menahan diri, sabar sedikit di akhir tahun ini, jangan berada di kerumunan dan patuhilah protokol kesehatan dengan disiplin. Dan kita saling mengingatkan kepada pemerintah, ayo kita memantau ya, terutama
tempat-tempat masuknya, pintu-pintu masuk pelaku perjalanan yaitu bandara dan pintu masuk laut juga. Tingkatkanlah surveillance ya. Jadi kalau selama ini pemeriksaan whole genome sequencing itu tidak dilakukan dengan cukup adekuat, mari sekarang lakukan atau tingkatkanlah kemampuan atau kapasitas melakukan whole genome sequencing, karena Omicron ini bisa diketahui dengan pemeriksaan whole genome sequencing. Ya, kemudian juga tentang karantina. Karantina ini sebaiknya memang berlaku untuk semua orang, kecuali pada orang-orang yang benar-benar memenuhi kriteria bahwa ini bisa tidak karantina terpusat. Tapi dari WHO pun mengatakan sebaiknya karantina terpusat bisa dipantau dalam upaya mencegah orang lain jangan tertular. Demikian. Baik, kita harapkan semoga pemerintah itu tadi untuk lebih luas lagi mengawasi agar penyebaran tidak semakin meluas, dan juga mungkin bisa ditingkatkan untuk testingnya sehingga juga bisa mengikuti alur gerak masyarakat. Dan untuk masyarakat boleh untuk satu selalu lagi, boleh silakan satu lagi Dok. Ya, satu lagi saya ingin menghimbau masyarakat juga dan atas bantuan fasilitasi pemerintah agar yang belum divaksin segeralah divaksin. Kenapa demikian? Karena data dari luar menunjukkan orang-orang yang sudah divaksin walaupun terinfeksi dengan Omicron ini ternyata kemudian tidak ada gejala, tanpa gejala. Jadi vaksin ini mencegah orang menjadi tidak bergejala, mencegah jangan sampai berat dan mencegah kematian. Itu dari saya, dan ayo pemerintah juga mulai memikirkan untuk barangkali ke depannya bila mana logistik untuk vaksinasi 1 dan 2 ini sudah terpenuhi, segeralah untuk mulai memikirkan memberikan booster kepada masyarakat umum. Baik, terima kasih Dr. Erlina Burhan, spesialis paru, telah bergabung bersama kami. Kita harapkan semoga masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa untuk ikut juga vaksin. Terima kasih Dok, sehat selalu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kedapatan menggunakan paspor palsu, warga negara Palestina ditangkap petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas juga menemukan visa negara Kanada yang menjadi tujuan pelaku selanjutnya. Warga negara asing asal Palestina ditangkap petugas imigrasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten karena kedapatan menggunakan paspor palsu. Bahkan saat digeledah, warga Palestina ini kedapatan menyimpan visa elektronik Kanada. Ia pun dibawa ke kantor imigrasi untuk dimintai keterangan. Dari hasil interogasi, petugas warga negara asing asal Palestina akan mencari suaka di negara Kanada. Ia sengaja menggunakan paspor palsu karena jika menggunakan paspor asli dari negaranya akan ditolak oleh negara ketiga. Mendapatkan informasi adanya seorang warga negara asing berkebangsaan Palestina menggunakan paspor Bahamas, sehingga petugas cek langsung ke check-in counter dan memang ditemukan seorang warga negara Palestina yang mau berangkat ke. Pasca penemuan satu kasus COVID-19 Omicron di Indonesia, kedatangan di sejumlah bandara internasional diperketat. Di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan Bandara Samratulangi Manado, petugas mendeteksi sejumlah penumpang yang tiba memiliki probable atau kemungkinan terinfeksi Omicron. Deteksi dilakukan kantor kesehatan pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta terhadap 5 warga negara Indonesia yang tiba dari Amerika dan Inggris. Deteksi dilakukan berdasarkan penelitian sampel yang dilakukan di Balitbank Kesehatan. Penumpang berstatus probable atau kemungkinan varian Omicron tiba pada 9 Desember 2021. Setelah dilakukan swab test dan dinyatakan positif COVID-19, WNI tersebut dikarantina di Wisma Atlet Kemayoran. Sudah declare bahwa sudah ditemukan 1 kasus Omicron dan 5 kasus probable Omicron yang ditemukan di Indonesia. Dan untuk mengantisipasi itu di Bandara Suta kita tahu bahwa banyaknya orang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, dan ini potensi salah satunya adalah penumpukan di salah satu tempat. Untuk hal tersebut, maka dari Otoritas Bandara serta Angkasa Pura itu akan membagi 2. Jadi kedatangan dari luar negeri tidak hanya ada di Terminal 3, tapi juga ada Terminal 2F. Di Bandara Internasional Samratulangi Manado, 6 warga negara asing juga positif COVID-19 dan 3 diantaranya berstatus probable varian Omicron.
Keenam WNA yang merupakan tenaga kerja asing tiba di Manado 9 Desember lalu. Terkait penemuan ini, petugas telah melakukan tracing terhadap 126 kontak erat sesama penumpang. Sementara ketiga WNA yang probable COVID-19 varian Omicron dikarantina di Rumah Sakit Lapangan Kitawaya Manado sambil menunggu hasil sampel PCR dari Laboratorium Walid Bankes RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pihak Bandara Soekarno-Hatta memperketat kedatangan dari luar negeri. Saat ini penumpang yang baru tiba wajib menjalani karantina 10 hari. Hari ini terpantau tidak ada penerbangan dari 11 negara yang dilarang untuk antisipasi masuknya varian Omicron. Pihak bandara juga memastikan warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tiba tidak memiliki riwayat berkunjung dari 11 negara yang dilarang. Antisipasi lain yang dilakukan pihak Bandara Soekarno-Hatta yakni dengan membuka satu lagi pintu kedatangan internasional. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan penumpang di area kedatangan bandara. Seperti apa pengetatan pintu masuk di gerbang penerbangan internasional? Kami sudah terhubung dengan Nadia Raisa di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang Nadia, adakah regulasi baru di bandara mengenai penemuan Omicron di Indonesia? Ya, Wilson, hingga saat ini pengetatan di Bandara Soekarno-Hatta semakin diperketat tentunya dan masih terus dilakukan. Misalnya saja adanya penambahan pos imigrasi dari yang tadinya satu saja menjadi 2 untuk mengurai penumpang sehingga tidak terjadi antrian yang panjang. Selain itu juga kedatangan internasional juga ditambah pintu kedatangannya. Selain di Terminal 3 tempat saya melaporkan, Terminal 2F juga sudah dioperasikan untuk kedatangan internasional terutama untuk pesawat Malindo Air dan juga Turkish Airlines karena memang cukup banyak penumpang dari maskapai tersebut sehingga diantisipasi agar tidak terjadi penumpukan. Dan selain itu juga untuk kedatangan dari 11 negara yang memang terdeteksi varian Omicron seperti misalnya Afrika Selatan, Zambia, Angola, Hong Kong dan beberapa negara lainnya juga tidak diperbolehkan untuk masuk. Dan untuk hari ini memang tidak ada kedatangan dari 11 negara tersebut. Hari ini ada 23 kedatangan yaitu antara lain dari Malaysia, lalu juga Qatar, Jepang, Cina, dan juga ada beberapa negara lainnya. Total ada 3.314 orang, baik itu dari WNI dan juga WNA. Nah, untuk mengetahui lebih lengkapnya lagi bagaimana pengetatan di Bandara Soekarno-Hatta, berikut adalah keterangan dari Letkol Agus Listiono dan Satgas Udara COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta. Jadi untuk peningkatan pengetatan relatif memang ditingkatkan. Terus posisi imigrasi yang hanya satu pos sekarang ada 2 pos. Yang pertama kali dilihat oleh imigrasi paspor-paspor yang ada untuk mengantisipasi kedatangan penumpang dari 11 negara tersebut. Ya, hingga saat ini juga masa karantina untuk WNI dan juga WNA adalah 10 hari, sementara jika WNI mendapati riwayat berkunjung dari 11 negara yang dilarang atau terdeteksi Omicron, maka ia akan menjalani masa karantina selama 14 hari. Selain itu juga pihak bandara mengantisipasi untuk Natal dan Tahun Baru jika pengunjung membludak, maka pengetatan akan semakin ditingkatkan dan selain itu juga akan ada penambahan fasilitas seperti misalnya booth untuk swab PCR. Ya, Wilson. Nadia Raisa melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, penanganan pandemi terus membaik, tetapi jangan lengah karena COVID-19 belum musnah. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan disiplin, lengkapi kekebalan dengan vaksin agar aktivitas kembali normal dan ekonomi bergerak. Untuk Indonesia sehat dan tangguh, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi warga Bogor, Jawa Barat yang geger dengan penemuan ular sanca sepanjang 3 meter di dalam toilet. Tetap bersama kami.